Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur berjumpa lagi dipanjangkan umur oleh Tuhan. Ya, semoga kita sehat selalu, ada lindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yuk kita seruput kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nikmatnya hidup ini. Tapi aneh ini zaman sekarang karena akhir zaman. Apa anehnya kalau yang serius gitu ya, itu kalau untuk menurut dunia ya, itu kayaknya kurang digemari ya. Kalau yang bercanda apalagi yang aneh gitu ya, aneh-aneh itu digemari. Tapi di situ kita jangan terjebak oleh zaman, karena Tuhan itu lebih tahu kepada kita semua. Misalnya kita diberikan kekayaan oleh Tuhan, berarti kita harus siap menahan badai, ujian, segala yang kita hadapi. Karena memegang harta itu adalah panas ya. Kalau berani memegang api, terus berani panasnya gitu ya. Jadi kalau yang belum dikasih harta oleh Tuhan, berarti orang biasalah cukup. Kalau miskin nggak mungkin di dunia ini Tuhan memberikan kemiskinan, memberikan kekayaan semuanya juga, karena macam-macam harta itu juga ada prinsip yang gimana yang manusianya yang bisa menyukurinya. Kalau bisa menyukurinya, berarti yang kecil itu akan menjadi enak ya, dan nikmat. Apalagi menikmati bersyukur kepada Tuhan, akan merasakan hidup nggak ada serba kekurangan. Tapi bila mana tidak menerimanya, berarti di situ ada sifat memaksa ya. Karena kalau dipaksakan, itu kata tadi ya, yang saya ucapkan itu kayak yang serius gitu ya. Sedangkan Tuhan lebih tahu kepada umatnya ya. Makanya sejarah zaman dulu sampai saat ini manusia itu bermacam-macam diberi kelebihan oleh Tuhan. Jangan menyia-nyiakan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan itu Maha Rohman dan Maha Rohim, sifatnya kasih sayang ya. Juga ini ngobrol-ngobrol jangan serius tadi juga. Kalau serius, satu pikiran kita akan menjadi bingung ya, karena Tuhan itu nggak nyuruh orang bingung, mikir yang apa adanya aja gitu. Jadi bagus juga kalau terlalu serius, bagus ya. Serius kita punya perusahaan rapat setiap minggu sekali, tapi yang diambil oleh direkturnya atau pimpinannya itu kan hasilnya ya. Jadi tolonglah kalau banyak rapat juga selaku yang ikut rapat harus membuktikan hasilnya itu ya. Hasilnya kalau di bidang marketing ya marketing, di bidang media ya media, di bidang rapat apapun lah bentuknya, yang dipinta oleh Tuhan adalah hasil kerjaannya. Zaman dulu, zaman wali juga ada rapat ya, wali songo rapat semua. Di zaman apapun manusia harus rapat, tapi terjunlah orang selaku pimpinannya. Misalnya kita banyak membentuk rapat dengan anak buah, tapi pimpinannya lahir-lahir saja, tidak ikutlah ke lapangan. Di situ kurang kontrol gitu ya, karena perusahaan itu boleh kayak hidup tani lah gitu ya. Tani ini contoh, saya kan di sini nggak serius ya ngobrolnya. Jadi kalau nggak serius juga jangan dianggap dianggapnya yaitu untuk ilham. Ilham ini kalau keseriusan juga kayak butak pikirannya. Jadi kalau nggak serius santai sambil ngopi dulu ya. Jadi ibarat kita mau tani, ini contoh ya. Tani itu ada 4 ya. 1, tanah yang bagus. 2, bibit unggul. 3, pupuknya. 4, insya Allah buahnya juga bagusnya. Di situ harus disimpulkan itu perkara tani. Sama aja perusahaan, satu produk kita. Kalau produknya yang bagus ya, berarti
Di situ kan tempatnya itu adalah strategis. Yang pertama tempatnya, dua bibit itu produknya, ketiga yang dinamakan pupuk itu media ya, ibaratnya saya silaturahmi ini dengan orang Bandung misalnya Pak Yep gitu ya. Di situ meningkatkan pupuk ya, karena silaturahmi itu menambah rezeki, menambah ilmu, menambah sehat, menambah umur, menambah kasih sayang. Itu contoh yang pupuk itu. Terus buahnya nanti hasilnya insya Allah karena terurus gitu ya. Kalau apapun bentuknya itu di bidang usaha, nah tadi tani ya. Terus di bidang rumah tangga juga sama. Pertama tempat itu carilah 4 perkara juga ya. Kalau wanita cantik itu bukan berarti gelisnya, cantik itu berarti kita senang lah kepada sifat-sifatnya, orang bentuknya gimana nya, terus kasih sayangnya. Yang kedua bibit itu ada pikiran wanita itu kasih sayang ya, mendukung kepada tujuan suami. Misalnya tanpa dukungan suami saya juga tidak bisa mendirikan satu radio magicnya. Apalagi di YouTuber gini, apalagi di TikTok kan, wah nggak bisa aja. Karena gimana pun cemberut istri saya bingung ya, makanya dibikinlah kita keriduannya, karena suami sukses juga harus ada dukungan dari istrinya. Yang kedua itu namanya yang ketiga agamanya, pegang agama apapun dia pegang ya, pegang itu kebenarannya, kejujurannya menghadap kebenaran gitu ya. Yang keempat turunan ya, turunan itu hasil. Kalau turunan itu kan kayak mengibaratkan di atasnya kuat, baiknya ke bawah juga nurun selemah-lemahnya, di atasnya kuat baik lah, di atasnya turunannya jelek, ke bawahnya juga pasti jelek, itu dijamin. Makanya seorang penjahat gitu ya, maaf ya, di situ tidak mau turun kepada anaknya. Kenapa harus? Kalau tidak mau bukan berarti hanya sebatas meminta kepada Tuhan, tapi harus merubah dari sifat keburukannya, karena turunan itu sayang ya. Kalau turun dari namanya keturunan ya. Makanya tuh 4 juga sama ya. Terus 4 kalimat pancar, 4 itu arahnya. Kalau daerah bahasa Sundanya kidul itu lautnya, laut kidul itu ombaknya besar ya. Nah, di situ makanya kalau mau kuat di bidang harta suka ada mistik hitungan itu, makin hitungan kan tebakan, kalau benar ya benar, kalau enggak ya enggak. Rumahnya pas kebetulan rumah saya menghadap kidul gitu ya, menghadap laut kidul. Ombaknya besar, airnya gede ya kan. Mudah-mudahan aja rezekinya, semangatnya, sehatnya juga membantunya, menyenangkan umatnya ya di situ. Kalau namanya kulon itu kiblat ya, kiblat itu tempat ibadah. Kalau kita menghadap kiblat harus berani mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Jangan terlalu ke bawah arus di zaman. Makanya saya di hari akhir ini juga bingung, kalau yang salah disenangi, kita yang benar malah dibenci gitu ya. Nah, bukan dibenci, kurang gitu ya. Nah, coba aja sekarang ambil dari TikTok aja, kalau yang namanya bisa lucuan gitu, serius, rezekinya gede. Terlalu serius malah kayak panggilan dan pura-pura rezeki. Gue mah capek tidak ikut. Jadi ambil bahasa alam harusnya. Kalau alamnya sekarang posisi bagus, kita mengikuti. Kalau alamnya jelek nggak usah ya. Makanya ibadah itu mengikuti alam, arus ya. Jangan memaksakan, apalagi menyombongkan diri bahwa saya memaksakan itu, nggak ada uang, jual sawah, jual apa gitu. Berangkat haji bukan nggak boleh, syukur. Nah ya itu boleh, kata saya juga. Tapi yang kita harus jadi ukuran adalah hati dan perasaan dan keluarga kita, setuju dan tidaknya gitu kalau memaksakan. Terus namanya kaler ya, kaler itu Jakarta. Makanya orang-orang maju banyak berkumpul di Jakarta ya, karena DKI kan itu perkumpulannya. Nggak ada orang yang hijrah ke Jakarta, orang biasa-biasa saja. Ini jual kopi, ini kalau di kampung ini 2.000, kalau Jakarta udah 60.000, apalagi artis yang ngasihnya, apalagi di hotel itu mahal. Kopi mah sama, kopi kapal api atau kopi hideng, gula sama. Cuman jualnya kalau di kampung ya murah, karena daerahnya tempatnya tempat sederhana ya. Tapi belum tentu keaslian berbicaranya, keaslian seriusnya, keaslian jujurnya
atau keaslian itu diukur dari kota ya, atau makanya kalau orang kampung juga rezekinya ada tapi seadanya di kampung karena pengeluarannya seadanya. Kalau kota kan penghasilannya gede juga pengeluaran gede. Itu Jakarta Ikatan namanya, Ikatan Maju. Terus daerah wetan cahaya, makanya kalau orang dari kulon ngetan itu ngambil cahaya, dari cahaya sujud kepada kiblat, nah gitu ya. Pancer ya. Pancer itu hasil atas bawah. Kenapa harus ada pancer? Karena pancer itu satu, hanya Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan bumi dan langitnya gitu ya. Ya ke sini arah gitu ya, ke sini arah namanya. 4 juga gitu. Terus juga ngambil di sini usaha ya, suka ada yang nanya saya cocoknya sandang, pangan, papan atau kerja, kan 4 juga ya, dari 4. Nah, kalau saya mah bekerja demi diri sendiri untuk orang lain gitu namanya, ini kerja berbicara saya senang tapi tidak serius saya bikin TikTok, nggak serius, malahan banyak kan kata-kata nasihat gitu ya, kata-kata sekilas gitu. Janganlah di akhir zaman kita terlalu terlena, jagalah istilahnya badan, terus harus banyak-banyak beribadah, ambillah yang benar, buang yang salah kayak gitu ya. Di situ yang namakan kerja juga sama, cuman kerjanya jasa, jasa namanya. Sandang itu kayak pakaian gitu. Istri saya kebetulan di Pasar Talaga jualan pakaian. Yang ketiga adalah pangan, papan itu toko besi ya. Toko-toko yang keras-keras besi, semen ya. Jadi sandang, pangan itu makanan ya, makanan itu ibaratnya buah-buahan segala macam minuman. Jadi kalau bengkel apa itu yang namanya papan itu besi-besi ya, misalnya bengkel gitu ya, toko besi, elas gitu ya. 4 juga kalau yang ambilnya dengan jasa, yang keempat jasa. Jadi di dunia ini jangan terlalu banyak, itu aja pilih hanya 4 ya. Jangan dari ke-5 pengen maling, curi, terus nyupang, kencit, tuyul. Itu mah nggak ada peraturannya. Jadi Rasul juga menganjurkan kepada umat, carilah lelaki tampang, bengar, halus turunnya agamanya. Gimana Pak Habib, kalau manusia itu pasti ada kekurangan ya. Kata Abah begini, pasti ada kekurangan tapi ambil yang bisa menomboki gitu. Misalnya ini Abah Magic nih kurang cakep tapi hartanya banyak, bisalah di meet up atau diperbaiki lah dengan dandanan, dengan mewahnya, itu kan bisa jadi juga. Terus agama kan bisa diperbaiki. Terus yang tadi turunan juga harus berubah dong, apa yang tidak. Terus namanya kasih sayang kan akan mengikuti ya, makanya di situ manusia itu tidak ada yang secepat seperti kilat, apalagi seperti makan cengek langsung pedas ya. Ada proses. Rumah tangga itu pertama 3 bulan atau 3 tahun, udah 3 tahun ada perubahan, terus udah maju. Jangan sekali-kali berpikir cerai, apalagi cemburu, apalagi pengen pisah. Di situ bukan datangnya kelebihan, datangnya ke penyesalan, kebangkrutan. Apalagi merasa barangkali kalau ganti justru udah cukup. Di situ bukan barangkali lagi, harus menyukuri yang udah. Belum tentu kita mendapatkan seperti ini. Ya, makanya kalau orang mau kaya, lihat yang di bawah. Kalau orangnya mau sombong, lihatlah yang di atas, biar tahu bahwa orang teh, oh saya sombong, di atas ada lebih dari saya, kebaikannya, kejujurannya, ke hartanya, pangkatnya, saya bawah ini. Kalau saya sombong, itu lihat yang di atas. Kalau saya terlalu lemah, lihat yang di bawah gitu ya. Makanya gimana posisi gitu ya. Kalau posisinya kita senang dengan ilmu akhir zaman, kudu yakin kepada goibnya, ya ini tempat mengadu, curhat gitu ya, pertemuan, ngobrol, bercanda
Karena ujung-ujungnya kalau saya omongan ini kalau diakurin dengan agama apapun, apalagi dengan Islam, pasti menyambungnya memberikan semangat di jalan Tuhan Allah, ya. Nah, jadi sekali lagi, ayo kita bersama-sama hidup ini sementara. Berkurangnya umur harus lebih punya untuk masa depan, ya. Nah, jadi lebih bukan kurang ibadahnya, karena kalau harta apapun itu hanya mainan. Yang titipan itu adalah kewajiban kita ibadah dan mengurus turunan kita biar jadi punya pendidikan, ya. Itu saja, mungkin karena ini juga kalau salah-salah kata, ya. Ini kan sambilnya juga santai, santainya ini pos goib banget, hawanya sudah mulai enak nih, apalagi kalau besok malam Jumat, ya. Sekarang juga udah semangat, saya udah bikin banyak program, ya, yang saya bikin, karena hidup itu jangan menyia-nyiakan, apalagi siang malam manusia itu kalau diberi kesempatan oleh Tuhan, kita harus berpikir baik, bermanfaat orang banyak, juga banyak kita beribadah dan bersyukur kepada pertama adalah syukur itu bikin bunga, bikin sehat, bikin tenang. Jadi kalau orang yang gak bersyukur merasa kurang, ya kalau merasa kurang kan dianya sombong. Jadi di situ kalau merasa lebih dianya lemah gitu, ya. Jadi contoh, makanya saya titip aja dari Abah, sekali-kali di akhir zaman ini jangan sekali-kali kita terlalu dibangkitkan kesombongannya, apalagi kemunafikannya, apalagi syiriknya, apalagi yang parasbarannya, apalagi yang selalu senang menyalahkan orang, dirinya sendiri tidak pernah disalahkan. Lebih baik salahkan diri sendiri, nanti bisa jadi contoh orang banyak gitu, ya. Lebih baik kita nyontohkan yang benar, bikin bukti yang nyata dan bikin manfaat untuk orang banyak, nanti kita merasa hidup ini tidak sia-sia. Karena manusia kalau udah tergujur jadi bangke itu tidak ada yang harus dipuji, ya. Kembalikan lagi, yang harus memuji hanya Tuhan yang Maha Kuasa, bila mana kembali ke alam yang akhir, ya, alam kita harus di akhir zaman harus meyakini bahwa segala pun akan terjadi bila mana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Insya Allah Tuhan selalu melindungi kita semua. Salam sukses, salam maju, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.